udah ada kabut tapi gelap lagi, makanya disebutnya kadzib, fajar bohong. Kayak ini pendapat Imam Syafi'i. Min tulu'i mana ila tulu'i fajrin shodikin, sampai keluarnya terbitnya fajar sodik. Apa fajar sodik? Fajar sodik itu fajar atau kayak kabut putih ya, kabut putih yang mujur ngelor ngidul gitu, ngelor ngidul, jadi kayak ngejepat gitu ya, kabut kayak warna putih ngejepat ngalor ngidul, itu namanya fajar sodik. Jadi fajar ada dua, ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Kalau fajar kadzib yaitu mujurnya kulon wetan, ngejepatnya kabut kabut putih, ngejepatnya kulon ngetan. Tapi kalau fajar sodik itu ngaler ngidul gitu. Kalau kita perhatiin kalau fajar kadzib itu di kisaran mungkin ya di kisaran 1 jam sebelum subuh. 1 jam sebelum subuh itu ada ngejepat kabut putih kayak kabut, kayak asap, yaitu cuma ngejepatnya kulon ngetan. Cuma setelah ngejepat ya udah gelap lagi, udah ada kabut tapi gelap lagi, makanya disebutnya kadzib, fajar bohong. Kayak mau terang padahal mau gelap lagi. Nah kalau memang di Arab itu dipakainya kayaknya apa tuh, azan awal ya. Jadi azan tuh di Arab mah itu 2 kali subuh, sekali di waktu sahur itu mungkin fajar kadzib, sekali lagi fajar sodik gitu. Yang pernah ke Arab mah, tapi nggak apa-apa, terapin ke Masjid Al Hasaniyah, dikeroyok bisa. Enak-enaknya tidur. Aduh. Jadi di Arab mah 2 kali azan subuh, bukan Jumat doang 2 kali, subuh juga 2 kali. Subuhnya itu di fajar kadzib mungkin ya. Ya. Sebab saya juga pernah ini waktu pertama datang di Madinah, azan disebutnya kalau nggak salah azan bukan Ummi Kulsum, Ibnu Ummi Maktum ya, kalau di dalam hadis mah azannya azan Ibnu Ummi Maktum. Nah itu jangan dulu sholat subuh, sebab itu mah azan yang pertama, azan yang fajar kadzib. Saya mah sholat subuh, sholat sunnah dulu, ini sih lama amat, ini hampir 40 menit mah ada. Ini jangan-jangan kan namanya di dalam masjid mah nggak tahu terang nggak tahu gelap, ini sih udah terang ataupun gelap, ini kayaknya udah terang kayaknya ini mah, kalau memang tadi azannya azan beneran. Sampai saya mah udah melaksanakan sholat subuh tuh, habis itu wah ini mah udah hampir 1 jam malah sholat subuh sendirian, udah wiridan azan lagi, kan azan lagi nih. Oh rupanya tadi itu mungkin ya, iya, azan yang kedua itu azan masuknya waktu subuh. Makanya kalau waktu subuh lihat ke atas, itu lihat ke langit pas waktu subuh, nanti gak ada tuh kayak kabut ya, ngecepat ngaler ngidul, ngecepat. Nah itu namanya fajar sodik. Waktu subhin min tulu'il fajri sodiki lal kazibi. Waktu subuh yaitu dari mulai terbitnya fajar sodik,
Berarti itu mulai terbitnya fajar sodik lal kazibi, bukan fajar kazib, ila tulu'i ba'di syamsi, sampai terbitnya setengah matahari. Di mana terbit matahari, biarpun belum semua, baru sedikit terbit, maka habis waktu subuh. Wal asru hiya sholatul wusta. Sholat asar adalah sholatul wusta, ya. Sholat asar itu adalah sholatul wusta yang di dalam Al-Quran hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, gitu. Artinya raksalah, jagalah sholat yang 5 waktu, wassolatil wusta, dan sholat asar. Dari ayat ini menandakan bahwa sholat asar itu yang lebih utama di antara sholat yang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya kan? Sholat 5 waktu, yang 5 waktu dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, yang paling utama itu adalah sholat asar. Ini pendapat Imam Syafi'i. Adapun pendapat Imam Malik mah bukan sholat asar, tapi sholat subuh. Jadi mengartikan wassolatil wusta di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Wassolatil wusta di sini menurut salah satu mufassirin ahli tafsir, wassolatil wusta di sini adalah sholat asar. Nah, Imam Syafi'i mengikuti kepada mufassir tersebut. Jadi sependapat dengan Imam Syafi'i bahwa sholatil wusta itu adalah sholat asar. Jadi yang lebih utama menurut Imam Syafi'i adalah sholat asar. Tapi menurut pendapat Imam Malik mah yang lebih utama bukan asar tapi sholat subuh, gitu. Masing-masing ada dalilnya. Pendapat Imam Syafi'i kok mentafsirkan wassolatil wusta di sini adalah sholat asar karena li'annahu waktu nuzuli malaikatil lail wa su'udi malaikatin nahar. Makanya di sini sholat asar wassolatil wusta ini adalah sholat asar dalam arti sholat asar yang lebih utama karena di waktu asarlah turunnya malaikat malam, naiknya malaikat siang. Itu di atas, ganti sip, iya begitu, ganti sip tuh, malaikat malam turun, malaikat siang naik. Itu pendapat Imam Syafi'i. Makanya sholat asar yang lebih utama. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, bukan sholat asar, tapi yang lebih utama sholat subuh. Kenapa? Sebaliknya di waktu subuhlah turun malaikat siang, naik malaikat malam, ganti sip lah gitu. Iya. Maka dari dua pendapat ini di dalam kitab Sawi bisa dijadikan argumen, artinya bisa dipegang gitu. Malah ada yang mengatakan wassolatil wusta di sini adalah bukan sholat asar, bukan sholat subuh, tapi sholat zuhur. Masing-masing pendapat ya. Fahiya afdhalus sholawati. Sholat asar itu yang lebih utama di antara sholat yang 5 waktu. Wa yaliha as-subuhu, turun derajat sholat subuh. Wa sumal isya'u, kemudian sholat isya. Ranking ketiga sholat isya. Summa zuhru, kemudian sholat zuhur. Peringkat keempat sholat zuhur. Summa maghribu, kemudian sholat maghrib. Jadi kalau diruntut di dalam keutamaannya, sholat yang 5 waktu itu peringkat pertama utama adalah sholat asar, turun derajat sholat subuh, turun derajat sholat isya,
turun derajat sholat zuhur, turun derajat lagi sholat maghrib, bontot sholat maghrib. Itu muji keutamaan sholat yang 5 waktu. Kama stazharu syekhuna. Wa innama fadalu jama'ata jama'ata subhi. Kalau seandainya kalau nguji keutamaan di dalam berjamaahnya, ya tadi sholatnya, ini mah berjamaahnya, yaitu sholat subuh. Para ulama mengunggulkan, mengutamakan berjamaah. Paling utama berjamaah itu adalah sholat subuh, bukan sholat asar, tapi sholat subuh berjamaahnya. Wal isya'i kemudian berjamaah sholat isya. Jadi ranking pertama berjamaahnya, paling gede ganjarannya, utamanya itu adalah berjamaah sholat subuh. Peringkat kedua yaitu berjamaah sholat isya. Kenapa? Li'annaha fihima asyaku, karena berjamaah di dalam 2 waktu tadi subuh dan isya ini asyaku, payah. Artinya apa? Paling males, apalagi subuh mah. Iya, waduh, berjamaah subuh mantap lebih utama sebab paling males. Iya. Kedua yaitu berjamaah sholat isya. Makanya udah maghrib berjamaah pulang, udah kayaknya 90% balik lagi ke masjid. Waduh, udah dah. Iya, setannya goda-goda sebabnya. Film di TV lagi rame-ramenya lagi. Ku menangis. Aduh. Turun derajat lagi, ya. Maaf, mana dia? Bentar. Paling belakang berjamaah, paling bontit itu sholat maghrib. Iya, berjamaah. Di dalam keunggulan sholatnya maghrib bontot, berjamaahnya juga maghrib bontot juga, gitu. Makanya kan sholat maghrib mah iya banyak aja 3 baris gitu. Udah yang paling pada mah subuh udah. Ya, ke kita jarang lagi. Qala Rafi'i kanati subuhu sholata Adam, sholat subuh itu sholatnya Nabi Adam. Wa zuhru, sholat zuhur itu sholatnya Nabi Daud. Wal asru sholat Sulaiman, sholat asar itu sholatnya Nabi Sulaiman. Wal maghribu, sholat maghrib sholat Yaquba itu sholatnya Nabi Yaqub. Wal isya'u, sholat isya sholat Yunusa itu adalah sholatnya Nabi Yunus. Jadi masing-masing sholatnya apa? Sholat subuh sholatnya Nabi Adam, dan Nabi Adam sholatnya cuma sholat subuh. Yang jelas enak amat sekali doang. Iya, sekali doang. Nabi Adam sholatnya sekali doang, sholat subuhnya. Cuma prakteknya yang beda. Iya, prakteknya yang beda. Bisa aja sholatnya Nabi Adam cuma sholat subuh, dikerjainnya bisa jadi 2 jam, bisa jadi, kan begitu. Tata cara sholat yang kita emang gitu mah tata cara sholatnya Kanjeng Nabi, syariatnya Kanjeng Nabi, gitu. Terus sholat zuhur sholatnya Nabi Daud dan umat-umatnya sholat cuma sekali, yaitu sholat zuhur. Caranya beda lagi, gitu. Terus sholat asar sholatnya Nabi Sulaiman sholatnya cuma waktu asar. Sholat maghrib sholatnya Nabi Yaqub sholatnya cuma sholat maghrib. Wal isya'u sholat Yunusa, yaitu sholat isya, yaitu sholatnya Nabi Yunus sholatnya cuma di waktu isya, gitu. Caranya yang beda, gitu. Makanya kan Nabi Musa juga pada waktu ketemu Isra Mi'raj dengan Kanjeng Nabi, kata Nabi Musa, hai Muhammad, udah enakan balik lagi,
Enakan balik lagi ke Gusti Allah, udah nggak bakalan kuat, apalagi 50 waktu mah. Udah minta diringanin, diturunin sampai 5 waktu. Gitu. Itu pun banyak yang ninggalin umat Nabi Musa. Cuma sekali banyak yang ninggalin. Kenapa? Ya mungkin berat. Tata caranya kayak puasa. Semua umat Nabi dan umat-umatnya semua puasa. Caranya juga beda-beda. Nabi Musa puasanya 40 hari 40 malam enggak buka-buka. Itu tata caranya. Ya Nabi Musa puasanya itu 40 hari 40 malam enggak buka. Coba atau oh iya. Beda Allah. Intaha. Begitu pendapat ucapan Imam Rafi'i. Wa'lam anna sholata wallahu a'lamu bishawab. Mungkin takut ada pertanyaan, mangga ya. Alhamdulillah telah selesai apa-apa yang disampaikan guru kita, insyaallah